Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan mencoba sebuah library JavaScript yaitu AOS. Nah, jadi AOS ini apa gitu ya? AOS ini singkatan dari Animate on Scroll, di mana ini merupakan sebuah library JavaScript. Ya, kalau kita lihat gitu ya, dari namanya pun sudah ketahuan bahwa ini adalah library untuk membuat animasi ketika kita men-scroll halaman website gitu ya. Dimana kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kita lihat ada animasi fade ya. Sebetulnya kita pun bisa membuat animasi seperti ini ya, karena ini menggunakan JavaScript murni atau vanilla JavaScript pun bisa gitu ya. Ketika misalkan sudah di ketinggian berapa, kemudian kita akan berikan animasi muncul gitu ya, kemudian fade seperti ini, itu bisa sebetulnya menggunakan JavaScript murni. Tapi di sini kita lihat, ini salah satu kemudahan kita menggunakan AOS. Kita hanya perlu memberikan atribut data strip AOS, kemudian nilainya apa ke dalam sebuah div atau komponen yang ingin kita animasikan. Nah, di sini tadi ada fade, kemudian animasinya ada flip ya, di sini bisa flip down, flip up gitu ya. Kemudian zoom. Oke, kalau kita scroll lagi, nah di sini juga kita bisa setting yang lainnya, misalkan durasinya berapa, kemudian ease-nya bagaimana gitu ya. Nanti akan kita coba untuk durasi ya. Kemudian offset-nya bisa kita atur juga. Kemudian di sini ada anchor-nya. Nah, dan juga di sini ada cara instalasinya. Kita bisa menggunakan package manager, baik itu menggunakan yarn, npm atau bower di sini ya. Di sini ada cara-cara untuk instalasi masing-masing dari package manager. Kemudian juga kita bisa menggunakan cdn sources, di mana kita hanya perlu memasukkan CSS ini ya, link ini, dan juga script yang ini gitu ya. Nah, kemudian kita membutuhkan inisialisasi untuk menjalankan AOS-nya. Jadi kita bikin script seperti ini ya, aos.init. Oke, jadi kalau kalian googling ya, animate on scroll, kalian akan langsung mendapatkan linknya di sini ya. Jadi kalian akan masuk ke halaman ini, atau kalian pengen lihat dokumentasi lebih lanjutnya, kita bisa kunjungi GitHub-nya ya, repository GitHub-nya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini ada demonya, kemudian juga ini ada instalasi ya. Tadi sebetulnya ada di dalam website AOS-nya sendiri. Nah, di sini kita bisa menggunakan package manager tadi ya. Kemudian, nah ini kalau kita mau inisialisasi. Nah, di sini bisa dilihat lebih banyak lagi gitu ya untuk parameter-parameter yang bisa kita masukkan. Kemudian di sini juga ada penggunaannya ya. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang apa aja yang ada di dalam AOS-nya ya. Kemudian juga nah ini ada opsi-opsinya gitu ya untuk animasi gitu ya. Untuk zoom-nya misalkan gitu, untuk anchor-nya seperti apa, untuk easing-nya gitu ya. Ini banyak banget easing-nya ya. Nah, di situ. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba langsung aja coding ya. Seperti biasa, kita akan gunakan Visual Studio Code. Ya, di sini saya sudah menyiapkan sebuah file. Jadi kalian bikin file namanya index.html ya. Nah, kalian di sini seperti biasa, index.html berarti kita butuh struktur HTML gitu ya. Atau kita akan gunakan Bootstrap gitu ya, supaya lebih bagus tampilannya. Oke, kita masuk ke getbootstrap.com ya. Di sini kita akan coba gunakan Bootstrap versi 5 ya, yang terbaru. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke dokumentasinya ya. Nah, di sini kalian bisa mendownloadnya gitu ya, atau kalian mau gunakan CDN tadi gitu ya. Jadi langsung tidak perlu mendownload file apapun, kita bisa langsung gunakan gitu ya. Atau kalian juga bisa instalasi ini melalui
package manager ya seperti npm atau yarn tadi gitu ya. Oke, kita copy saja starter template-nya. Kita masukkan ke index.html-nya ya. Kita paste ke sini. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian kita coba ubah title-nya. Di sini misalkan mencoba AOS gitu ya. Ini bebas aja, silakan. Kita akan coba jalankan dulu ya. Jadi di sini kalian bisa klik kanan ya. Kalau kalian sudah menggunakan live server ya, di sini bisa open with live server atau kalian juga bisa silakan buka saja di browser ya. Biasanya ada klik kanan open with default browser atau kalian pun bisa membukanya lewat file explorer gitu ya. Jadi saya akan coba gunakan live server. Jadi kalau live server itu kalian harus install extension di Visual Studio Code-nya namanya live server ya. Nah, ini kalian bisa gunakan ini ya. Jadi nanti URL-nya bukan lagi URL dari folder kemudian menuju ke file gitu ya. Tapi kita akan coba aja ya, lihat di sini kita akan open with live server. Nah, ini otomatis akan terbuka di browser kita ya. Kemudian nah di sini kita lihat URL-nya jadi 127.0.0.1. Ini tandanya apa? Ini adalah IP komputer kita gitu ya, local server. Kemudian di sini ada portnya yaitu 5500 dan ada nama filenya index.html. Nah, ini di sini kita lihat ada tulisan Hello World ya, berarti bootstrap-nya sudah jalan. Nah, selanjutnya kita akan coba ya, di sini kita ubah untuk title-nya jadi mencoba AOS gitu ya. Mencoba AOS, kemudian di sini Hello World-nya saya mau ubah ya, atau kita hapus saja ya. Kemudian saya butuh kontainer. Nah, seperti ini ya. Jadi ada div, kelasnya container. Kemudian kita akan coba kembali ke dokumentasi bootstrap-nya. Kemudian kita cari komponen ya. Biasanya kalau website itu diawali dengan hero section ya. Kita akan coba hero section-nya pakai carousel ya. Di sini ada. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan coba. Nah, ini ya. Kita akan gunakan yang label karena mungkin nanti image-nya biar cepat kita samain aja gitu. Oke, nah di sini kita paste, kemudian kita akan coba ubah yang ini. Berarti yang diubah gambarnya ya. Nah, ini src-nya kita akan ubah. Kita akan coba cari gambar ya di Google. Kita cari gambar misalkan code. Nah, ini silakan aja kalian mau memasukkan gambar apapun gitu ya. Kita coba yang ini misalkan. Nah, kita ambil URL-nya ya. Kita coba masukkan ke sini. Ya. Ini kalau kalian mau beda-beda gambarnya silahkan gitu ya. Untuk mencoba saja ini ya. Supaya cepat saya samakan aja gambarnya. Oke, misalkan seperti ini, karuselnya udah ada. Kalau misalkan saya nggak bikin dulu karusel ini gitu ya, AOS-nya nggak akan kelihatan. Karena apa? Karena kan namanya animate on scroll. Jadi kalau kita scroll maka akan muncul gitu ya komponennya. Nah, kalau misalkan saya simpen di awal, itu otomatis dia langsung muncul. Tidak akan ada animasinya. Maka dari itu kita akan coba aja gitu ya. Ini sementara aja seperti ini gitu. Silakan kalian mau bikin lebih rapi lagi silakan gitu ya. Nah, di sini saya mau coba buka lagi dokumentasi dari bootstrap-nya. Kita akan coba di sini gunakan card ya. Nah, ini card kita cari yang ini misalkan gitu ya. Yang lebih simpel aja. Kita copy. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Nah, ini kita berarti di bawah karuselnya kita bikin div ya, atau bisa langsung seperti ini row.
Dimana di dalam row itu ada 3 kolom gitu ya. Nah ini ya plugin Emmet ya yang bawaan dari VS Code-nya. Jadi kalau kita ketikkan seperti ini, .row kemudian lebih dari .call kali 3, berarti kita akan bikin 3 kolom ya. Di sini div class row, kemudian di dalamnya ada div class call, div class call, div class call gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah bikin 3 kolom ya ke pinggirnya. Nah, kemudian kita akan coba seperti ini saja. Nah, di sini kita masukkan. Yang tadi ya. Oke. Kalau seperti ini sebetulnya sudah bagus, namun kita akan coba lihat nanti kita akan bandingkan dengan mobile-nya ya. Jadi di sini call strip lg strip 4 gitu ya. Karena kan dalam sistem grid bootstrap itu dibagi menjadi 12 kolom gitu ya dalam satu row. Nah, jadi kita akan membaginya menjadi 3, berarti kalau 12 dibagi 3 itu masing-masing kolom ukurannya 4 gitu ya. Jadi call strip lg strip 4. Ini kalau kita buka di website yang desktop misalkan gitu ya. Kalau kita buka di mobile berarti call strip sm strip. Nah, ini saya mau full 12 gitu ya. Karena dibukanya di mobile. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini juga sama yang ini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan copy lagi src-nya ya. Yang ini saja gambarnya supaya cepat ya. Oke, kita copy. Kemudian kita paste ke sini. Yang titik-titik ini ya. Nah, biar cepat kalian bisa aja seperti ini. Kalian arahkan ya. Kalian sort 3 titik ini. Karena kan nanti sama ya. Kita Ctrl D aja ya. Ctrl D. Gak apa-apa sama ALT-nya. Kita paste gitu ya. Nah, ini sama aja sebetulnya. Mau satu-satu silakan. Atau mau seperti tadi ya. Tinggal klik Ctrl D. Nanti akan nge-sort semua tulisan yang sama gitu ya. Supaya lebih bagus. Kita coba beri margin. Nah, ini karena nanti akan menggunakan versi mobile-nya juga, saya mau ngasih marginnya di sini saja ya. Untuk ngasih margin itu ada mt strip 5. Ini artinya berarti margin top 5 gitu ya. Nah, di sini saya mau kasih juga di sini. Oke. Ya, ini sudah. Kemudian kita akan coba ya. Kayaknya nggak asik kalau cuman sedikit gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan hapus dulu yang ini ya. Hapus dulu. Kita Ctrl D ya. Ini 3 kita hapus. Kenapa? Karena nanti kolomnya nggak akan jalan ya. Nggak akan kelihatan gitu. Sistem kolomnya, sistem gridnya. Karena dia ukurannya menyesuaikan style tadi, bukan menyesuaikan kolom. Nah, sekarang ukurannya sudah menyesuaikan kolomnya. Oke, kita akan coba copy card-nya ya, jadi 3 baris misalkan gitu ya. Di sini kita bisa masukkan seperti ini, begini gitu ya. Kita akan coba buka lagi. Oke ya, sekali lagi ini saya tidak refresh halaman karena menggunakan live server ya. Jadi dia otomatis akan merefresh sendiri. Kalau kita buka di mobile ya, kita inspect. Nah, kalau di mobile dia sudah menyesuaikannya ukurannya. Oke, selanjutnya kita akan coba gunakan AOS-nya ya. Sekarang kan kita lihat nih, ya, tidak ada animasi sama sekali gitu ya di dalam websitenya. Kita akan coba terapkan AOS-nya. Kita coba lihat dokumentasinya di sini ya. Kita akan masukkan dulu resource-nya ya. Kita coba copy yang ini ya. CSS-nya kita copy ke paling atas. Nah, di sini di bawah bootstrap-nya ya, kita paste. Kemudian saya mau masukkan yang ininya juga ya. JavaScript-nya. Kalau misalkan nggak dimasukkan, nggak akan jalan gitu. Oke, saya masukkan ke paling bawah di sini ya. Setelah
CDN Bootstrap. Oke, kalau sudah, ada satu lagi yaitu AOS init. Ini harus kita lakukan juga ya. Kalau nggak kita lakukan atau tidak kita copy gitu ya, maka AOS-nya nggak akan jalan gitu. Oke, kalau sudah, kita coba buka lagi. Nah, kita scroll ke atas mau pakai animasi yang mana gitu ya. Nah, di sini ada fade. Kita akan coba gunakan yang ini ya. Kita copy aja data AOS fade up. Berarti ini kita copy ke div yang mau kita animasikan ya. Akan coba kopikan di sini ya. Jadi seperti ini, data strip AOS fade up. Jadi kalau misalkan kita sudah scroll kemudian mencapai titik tertentu dalam browsernya, maka akan muncul gitu ya. Kita akan coba di sini data AOS fade up. Kita coba ke sini lagi ya. Hasilnya kita akan lihat. Tuh ya. Ada animasinya sekarang. Tuh. Coba perhatikan tuh ya. Tapi dia raw ya. Jadi kalau saya scroll sampai sini muncul, yang bawahnya pun akan otomatis muncul. Karena tadi saya simpannya di raw. Coba supaya lebih baik, kita coba simpannya itu di dalam setiap call-nya gitu ya. Kita akan coba seperti ini, kita cut aja. Kemudian di sini karena setiap call itu sama ya, punya properti MT5. Di sini kita akan coba Ctrl D ya. Supaya semua komponennya bisa kita berikan gitu ya. Nah, dimana kalau ada kelas MT5 kita sort semua ya, ini supaya mudah. Oke, sudah sepertinya. Nah, ini semua kursornya sekarang sudah mensort dari call-nya. Kemudian kita tinggal arahkan ke pinggir sini, berarti kita kasih spasi. Kemudian kita paste. Nah, semua sudah dapat data AOS fade up. Kita akan coba buka lagi di browser. Kita scroll sedikit-sedikit. Nah, sekarang muncul hanya satu baris ya. Kenapa nggak langsung semua? Karena di sini dia nge-tracknya setiap call-nya, berarti setiap card-nya gitu ya. Jadi kalau udah dari ketinggian tertentu, maka munculkan gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita buka di mobile, ini lebih bagus lagi. Coba kita buka, inspect. Nah, seperti ini kita scroll satu-satu, tuh dia muncul gitu ya. Dia muncul ke atas, fade up, fade up, fade up. Jadi satu-satu gitu ya. Oke. Nah, itu contoh penggunaan AOS. Kita akan coba lagi yang lain ya. Dari AOS ini ada flip. Nah, kita akan coba flip ya. Copy aja ya. Oke, kita coba ganti jadi flip left. Yang ini juga kita ubah jadi flip left gitu ya. Yang atas sama, flip left. Oke, kita save, kita kembali, kita lihat. Sekarang tuh ya, dia nge-flip. Nah, ini kalau kita bikin sendiri lumayan nih ya. Banyak sekali fungsi-fungsi yang harus kita masukkan gitu ya. Oke, kita akan coba yang lainnya, yaitu adalah di sini saya mau menggunakan durasinya ya. Durasinya seperti apa? Kita akan coba lihat di sini. Cara menggunakannya adalah data AOS duration 3000. Nah, di sini kita lihat fade down, fade right ya. Tapi ada durasinya gitu ya. Di sini kita coba aja ya, kita masukkan yang ini data AOS 3000. Kita coba bandingkan ya, yang menggunakan durasi dan tidak gitu ya. Kita coba aja satu yang menggunakan durasi, kemudian kita akan buka lagi di sini, kita scroll lagi. Tuh ya, jadi yang pertama ini kita tadi menggunakan durasi, dia ada sedikit delay-nya gitu ya, karena durasinya jadi 3 second ya. Tadi 3000 kan, berarti 3 second untuk durasi animasinya gitu. Nah, seperti ini 3 second ya, ini untuk 3000 millisecond artinya di sini 3000.
Atau kalau kalian misalkan males ya, harus ngasih satu-satu, kita juga bisa langsung berikan seperti ini gitu ya. Kita buka, lihat dokumentasinya. Nah, di sini ada init ya. Kalau kita mau init, coba kita ke atas. Nah, di sini kita bisa langsung set durasinya gitu ya. Durasinya mau berapa, delaynya mau berapa gitu ya. Di sini menggunakan objek ya, JavaScript objek. Jadi kita akan coba gunakan aja di sini, berarti ya tambahkan ya di bawahnya, berarti di dalam parameter initnya itu kita tambahkan objek. Nah, seperti ini. Kemudian tadi itu adalah duration ya. Duration titik 2, kemudian mau berapa lama? Misalkan 3000 gitu ya. Nah, kalau mau menambahkan properti lain, silakan aja berikan koma gitu ya. Kita akan coba lihat di sini. Nah, di sini dia berubah ya, jadi 3000. Nah, ini 3000 milisecond atau 3 detik ya, 3 second tuh. Jadi seperti itu ya. Jadi itu lebih cepat lah gitu daripada kita memberikan satu persatu propertinya gitu ya. Dan mungkin masih banyak lagi ya yang kalian bisa coba. Silakan aja kalian coba ulik-ulik tentang AWS ini gitu ya. Di sini sudah sangat lengkap dokumentasinya. Silakan aja kunjungi linknya, nanti saya simpan di deskripsi. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.